Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya timnas Indonesia kita bisa bangkit dan bermain stabil. Artinya apa bermain stabil? Berarti bermain secara taktis. Karena sebagai tim yang tengah berkembang, tentu timnas kita butuh yang namanya sentuhan taktik dari sang pelatih. Kita harus berani mengatakan kita harus juara. Iya, harus. Kalau bicara dengan materi yang ada, iya. Squad Mestinya. yang juga pasti juga freshnya juga makin fresh gitu ya, Bung? Iya. Ya. Kalau melihat dengan kondisi yang ada, dengan materi pemainnya, mestinya harus juara. Mestinya harus juara. Ya, kita juga harus tidak mau sebagai bangsa diremehkan. Ya, kita harus kasih lihat kita bangsa besar. Ya, makanya saya menghimbau seluruh penonton yang cinta tim nasional pakai merah. Jangan pakai putih biru gitu. Salah gitu. Skuad mahal John Herman jadi modal hajar Qatar. Garuda siap guncang Arab Saudi di Piala Asia 2027. Ambisi besar sepak bola Indonesia kini tidak lagi sekadar mimpi kosong. Di bawah kepemimpinan pelatih John Herman dan dukungan penuh PSSI, timnas Indonesia sedang dibentuk menjadi kekuatan baru Asia dengan proyek yang benar-benar serius. Bahkan banyak pengamat menyebut skuad Garuda saat ini sebagai salah satu generasi termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Investasi besar-besaran yang dilakukan PSSI akhirnya mulai menunjukkan hasil nyata. Deretan pemain diaspora berkualitas Eropa, talenta lokal terbaik Liga 1, hingga sistem pembinaan yang terus dibenahi membuat Indonesia kini dipandang berbeda oleh negara-negara Asia. Dan satu target besar sudah dipasang di depan mata, menghajar Qatar dan mengguncang Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Atmosfer optimisme kini benar-benar terasa. Publik sepak bola tanah air mulai percaya bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap turnamen. Garuda datang dengan kekuatan besar, mental baru, dan skuad bernilai fantastis yang siap menantang siapapun. John Herman sendiri disebut menjadi sosok utama di balik perubahan drastis ini. Pelatih yang dikenal disiplin dan modern itu perlahan mengubah wajah timnas Indonesia menjadi tim yang lebih agresif, lebih taktis, dan jauh lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan besar Asia. Kehadiran para pemain keturunan yang berkarir di Eropa membuat kualitas skuad Indonesia meningkat tajam. Nama-nama seperti Jay Ises, Miss Hilgers, Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, hingga Maarten Paes memberikan warna baru bagi permainan Garuda. Mereka bukan hanya membawa kualitas teknis tinggi, tetapi juga mental kompetitif khas sepak bola Eropa. Tak heran jika nilai pasar timnas Indonesia melonjak drastis dalam 2 tahun terakhir. Saat ini skuad Garuda disebut-sebut memiliki valuasi yang jauh lebih tinggi dibanding era sebelumnya. Bahkan beberapa media Asia mulai menyebut Indonesia sebagai tim proyek miliaran rupiah, yang siap menjadi ancaman baru di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Barat. Namun John Herman tampaknya tidak ingin berhenti hanya pada status skuad mahal. Ia ingin tim ini benar-benar menjadi mesin kemenangan. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, John Herman terus menanamkan filosofi bermain cepat dan pressing agresif. Indonesia tidak lagi bermain pasif menunggu lawan menyerang. Kini Garuda dibentuk untuk berani menguasai bola, menekan sejak awal, dan menyerang tanpa rasa takut. Pendekatan inilah yang diyakini akan menjadi senjata utama menghadapi Qatar. Seperti diketahui, Qatar merupakan salah satu kekuatan besar Asia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah juara Piala Asia dan memiliki fasilitas sepak bola luar biasa modern. Namun Indonesia diyakini tidak lagi gentar menghadapi nama besar tersebut. Bahkan banyak pendukung Garuda percaya skuad saat ini memiliki kualitas yang cukup untuk membuat Qatar kerepotan. Kekuatan lini tengah Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang paling disorot. Tom Haye disebut mampu menjadi jenderal lapangan tengah dengan visi bermain yang luar biasa. Kehadirannya membuat distribusi bola Indonesia jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Di sisi lain, lini pertahanan Garuda kini juga jauh lebih solid. Jay Ises dan Miss Hilgers diprediksi menjadi duet tembok kokoh yang sulit ditembus. Kombinasi postur tinggi, kemampuan membaca permainan, dan pengalaman bermain di Eropa membuat lini belakang Indonesia kini tidak bisa lagi diremehkan. Belum lagi sektor serangan yang semakin tajam.
Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, hingga Marcelino Ferdinand menjadi kombinasi yang sangat menjanjikan. Kecepatan, kreativitas, dan keberanian duel satu lawan satu membuat Indonesia memiliki variasi serangan yang lebih berbahaya. John Herman bahkan dikabarkan tengah menyiapkan beberapa skema khusus untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah yang terkenal kuat secara fisik. Ia ingin Indonesia mampu bermain lebih efektif dan tidak mudah kehilangan fokus saat ditekan lawan. PSSI sendiri tampaknya benar-benar all out mendukung proyek besar ini. Mulai dari pemusatan latihan jangka panjang, laga uji coba internasional berkualitas, hingga percepatan naturalisasi pemain dilakukan demi satu tujuan besar, membawa Indonesia berbicara banyak di level Asia. Banyak pihak menilai langkah PSSI kali ini jauh lebih serius dibanding era-era sebelumnya. Tidak ada lagi proyek setengah jalan. Semua disusun dengan target jelas agar timnas Indonesia bisa naik kelas menjadi kekuatan baru Asia. Dan menariknya, efek dari proyek besar ini mulai terasa hingga ke luar negeri. Media-media Asia mulai memberikan perhatian khusus kepada perkembangan timnas Indonesia. Bahkan beberapa negara mulai mengakui bahwa Garuda kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih mengerikan dibanding beberapa tahun lalu. Situasi ini tentu membuat lawan mulai waspada. Qatar menjadi salah satu tim yang diprediksi akan menghadapi tekanan besar jika bertemu Indonesia di Piala Asia nanti. Pasalnya, Garuda kini memiliki kombinasi unik antara teknik Eropa dan semangat khas Asia Tenggara yang terkenal penuh determinasi. Selain itu, mental pemain Indonesia juga mengalami perubahan besar. Jika dulu Garuda sering tampil gugup menghadapi negara besar Asia, kini para pemain justru terlihat semakin percaya diri. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat banyak pemain Indonesia terbiasa menghadapi tekanan tinggi. Hal ini menjadi modal penting untuk tampil maksimal di turnamen sebesar Piala Asia. Dukungan supporter Indonesia juga dipastikan menjadi kekuatan tambahan yang luar biasa. Dimanapun timnas bermain, Lautan Merah Putih hampir selalu hadir memenuhi stadion. Atmosfer fanatik inilah yang sering membuat lawan merasa tertekan. Arab Saudi diprediksi akan menjadi saksi besarnya dukungan fans Indonesia nanti. Banyak supporter bahkan sudah mulai bermimpi melihat Garuda menciptakan kejutan besar di turnamen tersebut. Dan salah satu target yang paling sering dibicarakan tentu saja kemenangan atas Qatar. Meski di atas kertas Qatar masih unggul pengalaman, namun sepak bola selalu menyimpan kejutan. Apalagi Indonesia kini datang dengan generasi baru yang lapar prestasi dan memiliki kualitas yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. John Herman sendiri terus menekankan bahwa timnya tidak boleh takut kepada siapapun. Baginya, sepak bola modern bukan lagi soal nama besar, melainkan soal kerja keras, organisasi permainan, dan mental bertanding. Pesan itu tampaknya mulai benar-benar merasuk ke dalam skuad Garuda. Kini Indonesia bukan lagi tim yang hanya berharap hasil imbang. Garuda mulai datang dengan ambisi menang melawan siapa saja. Dan itulah perubahan terbesar yang sedang dibangun John Herman bersama PSSI. Piala Asia 2027 pun diprediksi menjadi panggung pembuktian proyek mahal sepak bola Indonesia. Apakah skuad fantastis Garuda benar-benar mampu menghajar Qatar dan mengguncang Arab Saudi? Ataukah perjalanan Indonesia masih membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar menembus level elit Asia? Yang jelas, satu hal kini mulai diakui